Oke, sahabat UMKM, sobat UMKM, salam sukses, salam berbahagia, salam melejitkan masyarakat. Kali ini saya akan berbincang kembali dengan salah satu pengusaha muda, pengusaha yang cukup sukses. Bukan hanya sekedar pengusaha, tapi beliau adalah sociopreneur yang punya minat besar untuk membangun komunitas masyarakatnya, komunitas pemuda di daerah Sajang, dan sejauh ini yang kami perhatikan sudah sangat sukses membesarkan industri olahan kopi, termasuk dikawinkan dengan bisnis pariwisata. Nah, mari coba kita bincang-bincang dengan Mas Irham ya, penguasa klambing di Sajang, dan kita suatu ketika mungkin akan mengajak rekan-rekan untuk berklambing ria di tempatnya beliau. Oke. Mas Irham, Ya, bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana Mas Irham memulai bisnisnya ini sampai membesar seperti hari ini? kita berbicara tentang sejarahnya dulu ya. Jadi Oke. kopi ini dimulai dari 2003 dulu. Yang 2003 Arabica. ya, cukup lama ya. Ya, itu kebetulan yang jadi ketua kelompok tani di situ almarhum orang tua saya. Jadi kita berbicara tentang beberapa tahun ke belakang. 2003 itu dia bekerja sama dengan dinas untuk mendatangkan kopi yang namanya S795 yang Arabica. S795 Arabica, macam napan saja bunyinya itu ya. Itu ketinggian yang ada di Sajang itu yang S795 ini kurang efektif. Dia Kurang bisa pas. dia bisa tumbuh tetapi hanya tidak berproduktif lah gitu. Jadi Artinya tidak maksimal. tidak maksimal karena ketinggiannya itu 800, sementara S795 ini harus ketinggian 1000 ke atas. Oh, oke. Akhirnya kan kita nanam itu kalau dari anakan 3 tahun sudah berbuah. Jadi 2000 kita hitung dari 2003, 2004, 2005 ini sudah berbuah. Akhirnya tidak maksimal begitu. Jadi masyarakat itu mengeluh. Jadi akhirnya 2006, 2005 itu akhirnya orang tua mengusul ke dinas untuk mendatangkan jenis yang namanya SSE, itu yang Arabica. SSE. Ya, Oke. itu yang perlakuan dari daun. Itu yang ahli Jember yang mengetahui tentang SOP-nya seperti apa. Akhirnya datanglah SE ini di Sajang. Akhirnya lumayan pertumbuhannya sangat bagus. Itu yang Dimulai dari biji. Ya. Dimulai dari benih gitu ya. Benih, ya. Kopi yang sebelumnya enggak dicabut. Dibiarin tetapi dibiarkan. kan mati dia itu. Oke. Akhirnya 2006 itu sudah mulai menanam kita Arabica yang jenisnya SE. SE, Akhirnya pertumbuhan sangat bagus, hasil pun bagus. Yang jadi pertanyaan besarnya di situ pasar. Ya, kemana kami mau bawa barang Kemana ini? kami bawa? Akhirnya beberapa termasuk dari artinya bukan kita menyelekkan pemerintah, tetapi pas masa waktu itu Kopi banyak. Tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Makanya masyarakat itu akhirnya lemah di situ. Akhirnya saya sendirilah termasuk mendengar omongan masyarakat tentang Arabicanya sangat sensitif sekali. Artinya bahasa yang muncul di pendengaran saya itu tidak begitu enak. Oke. Akhirnya kebetulan kan orang tuanya jadi kelompok tani, ya disebut-sebut itu yang saya tidak mau. Akhirnya saya mencoba mengatakan kepada orang tua saya, Pak, mungkin terkait dengan kelompok mungkin Bapak yang memegang. Tapi kalau masalah kopi saya yang ambil alih. Kebetulan pas masa waktu itu kan masih saya sekolah. Akhirnya orang tua masih belum yakin dengan apa yang kita akan lakukan. Iya. Namanya juga anak muda. Masih anak muda. Akhirnya saya coba untuk memberanikan diri. Akhirnya saya berjalan tanpa orang tua. Oke. Pada waktu itu, dan akhirnya kita coba pelankan. 2009 kita sudah masuk membuka pariwisata di Sajang yang namanya air terjun Mangku Sakti. Oke. Itu Mangku Sakti itu masuk ke Sajang ya. Dan akhirnya dari situ kita mulai bagaimana mengkolabkan lah istilahnya kopi dengan wisata. Kayak dibilang tadi teman-teman ya, mengalingkan. Akhirnya dari situ kita mulai mencoba mempromosikan kopi ini. Jadi
tamu-tamu travel itu mampir di rumah dulu, baru kita Iya, ke Mangku iya, Sakti. iya, Dari iya. dari sepanjang perjalanan dari rumah ke Mangku Sakti, dari situ kita ceritakan kopi-kopi dan kopi. Mampir di rumahnya Mas Irham, disajikan olahan kopi, mereka menikmati, baru setelah menikmati itu dibawa ke wisata itu. Akhirnya Oke. dari pas balik, dia sudah kena dengan cerita, akhirnya mampir balik. Ada nggak yang kita beli? Oke, jadi dia termakan ya dengan cita rasa, Dan cerita. dan cerita tadi. Ya. Kemudian begitu mau balik setelah Ya. wisata, ada keinginan untuk membeli. Ya, akhirnya Oke. dari situ kita sudah mulai mempromosikan lewat wisata itu. Akhirnya 2000 itu pun dari mulut ke mulut ya. mulut ke mulut. Ya. Akhirnya 2009 itu kan kita gedor. Akhirnya kopi, artinya bukan sih gara-gara kopi Sembalun, Arabica atau Sajang ini, kopi NTB ini mas bisa maju lah gitu. Tetapi begini dia ceritanya, karena kita kerja sama dengan travel ini, akhirnya di luar ini di Jakarta ini kita tembak pada waktu itu, karena dari wisata ini akhirnya kopi NTB itu dicari terus. Karena Iya, artinya wisatawan dari luar kemudian yang diikat dan sama biro itu ya, biro-biro travel dari dari berbagai daerah termasuk Jakarta dan seterusnya itu dipromosikan ke sana. Jadi di kopi Sajang itu sebagai bagian dari souvenir, bukan souvenir, apa istilahnya itu, oleh-oleh khas wisata di sana gitu. Itulah yang berkembang kemudian dari mulut ke mulut dan nasional itu ya. Akhirnya dari situ akhirnya udah mulai pemerintah provinsi mendengar nama saya kan, akhirnya diajaklah selalu untuk studi banding atau tour. Akhirnya saya balik situ studi banding tour. 2010 akhir itu saya sudah ditarik sebagai juri nasional untuk kopi. 2010. Oke, khusus spesial kopi Arabica. Enggak, nasionalnya di Bali kita pada waktu itu. Oke. Akhirnya pas saya jadi juri di situ, kok kopi NTB tidak ada masuk di situ. Makanya pada waktu itu 2010 Oktober waktu itu saya mampir ke dinas provinsi untuk mengasih informasi lah, kok saya nitip ke Pak Gubernur gitu kan, tentang kok kopi NTB tidak ada di daftar kompetisi kopi nasional gitu kan. Akhirnya pas saya balik itu akhirnya nitip salam, ya welcome salam, balik dari Mataram balik ke Lombok Timur langsung nitip ke Bupati langsung, akhirnya ngerespon. Makanya pas waktu itu kita lab di TV lokal swasta, dari situlah kita mempromosikan kopi. Oke. Kalau sampai hari ini itu anak-anak muda kan tadi melibatkan banyak anak muda itu. Berapa orang yang memang benar-benar aktif dengan kopi ini? Kalau sekarang banyak sekali ya. Banyak sekalinya itu berapaan? Yang kalau di tempat saya mungkin puluhan orang yang aktif. Iya. Kan dia akan pakai ring ya. Ada yang fokus ke kopinya, ada yang ke guidingnya, ada yang ke macam-macam kaitannya dengan kopi. Kalau di tempat kan? Kalau tempat saya semua rata-rata anak muda bergelut di kopi dan bergelut di kopi dan wisata sekaligus itu ya. Kalau guide-nya sendiri dari mana? Kalau guide-nya orang setempat juga. Kita bikinkan tempat khusus di situ tentang bagaimana dia teman-teman pemuda untuk misalnya dia bakatnya maunya bahasa Inggris, kita bikinkan di situ tempat. Kebetulan kita collab dengan orang asing juga. Ada tempat kita bikin di situ. Jadi apa kebutuhannya masyarakat atau pemuda, di situ kita akan misalnya butuhnya pemuda tentang tutor untuk guide. Kita datang ke jadi luar biasa ya. Kalau sampai sekarang tuh produktivitas atau produksi kopi di kopi Arabica Sajang sendiri berapa besar? Kalau di Sajang sekitar 40% dibanding Robusta, itu kecamatan Sembalun Arabica. 40% dibanding Robusta, artinya sekitar 60 ton per itu semua total kopi Arabica yang gelondong, gelondongan ya. Makanya itu tempat kelebihannya kopi Sembalun atau Sajang atau
apa nah, kalau yang di sekitaran Sembalun itu harga itu cukup tinggi dia, fantastis. Artinya dengan kopi saja sebenarnya masyarakat sana bisa hidup sejahtera harusnya ya dengan harga yang lumayan gitu ya. Ya makanya sekarang kita muncak untuk NTB itu harga kopi yang Arabica itu kita yang pertama itu Indonesia. Harga yang di tingkat petaninya. Jadi 100 yang kulit tanduk saya beli itu 100. Gula tanduk itu nama anunya. Yang masih belum green bean itu. Oh, belum green bean. Ya, kalau kulit tanduknya ya saya beli 135 sampai 150 per kilo di tingkat petani. Di tingkat petani. Kalau satu petani kira-kira bisa menghasilkan berapa? Rata-rata petani itu sekitar 2 ton. Banyak ya, lumayan. 2 ton cherry. Yang untuk cherry-nya. Ya, Oke. Kalau turis harian misalnya ke sana sebelum Covid, anggaplah sebelum Covid misalnya ada rata-rata per hari berapa? Rata-rata per hari ya 40 sampai itu sekitaran itu 40-60 orang. 40-60 orang harian. Kalau pas weekend misalnya? Jadi lebih. Kunjungan untuk daftar kita sekarang ini untuk kunjungan lokal itu per bulannya di atas 2.000 pengunjung. Per bulan. Per bulan ya. Jadi apa? Itu saja. Kalau digabung dengan wisatawan lokal itu sebenarnya sangat besar ya, sangat besar. Tadi itu kan bulenya saja 60-an itu ya. Per hari itu ya 60-an per hari. Kalau wisatawan lokalnya digabung dengan sampai 2.000-an itu ya besar juga. Salah satu orang dan yang 2.000-an orang itu mengincar kopi juga. Enggak semua ya. Tapi kita ngambil ada, selalu ada. Kita ngambil 40%-nya. 40% dari pengunjung artinya ada orang mencari kopi. Artinya 800 pengunjung itu setidaknya membeli kopi itu berarti ya kalau 40% lumayan besar artinya ya. Nah, ngomong-ngomong Mas Irham, kira-kira peran pemerintah misalnya dalam hal ini BNPB dan UNRAM kaitannya dengan pengembangan kopi Mas Irham bagaimana? Kami sangat antusias sekali sih dengan datangnya atau hadirnya BNPB dengan UNRAM, termasuk menginovasi kami bagaimana membentuk suatu kemasan. Iya. Jadi salah satu orang tertarik itu kan dengan melihat kemasannya, bukan melihat dari apa biji. Kalau itu kalau di hitungan promosi itu nomor sekian. Oke. Yang sangat menarik itu kemasan. Makanya kami selaku pelaku UKM sangat bersyukur dengan adanya BNPB maupun UNRAM yang istilahnya membantu kita, ya, untuk mendesain ini kemasan itu ya. Oke, Mas Irham, harapannya ke depan seperti apa? Ya harapannya supaya kita tetap sih saling beriringan lah, jangan sampai hanya saat ini aja kita seperti itu atau ada program aja sih. Oke, artinya ada harapannya ada tindak lanjut dari kegiatan ini ya, tidak berakhir di sini saja ya. Oke. Baik Mas Irham, terima kasih atas bincang-bincangnya. Salam BNPB, salam tangguh. Yes.